Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Anugerah. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, tanpa terasa minggu ini kita sudah memasuki minggu yang ketiga, di mana kita percaya bulan Juli ini masuk dalam tahun peningkatan dan kelimpahan yang Tuhan telah nyatakan bagi gereja yang kita kasih bersama ini, Gereja GCC, Gereja Jesus Christ Church. Bapak Ibu Saudara, Shalom, selamat pagi semua yang sedang sudah bergabung dalam ibadah ini. Saya mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Saudara tetap setia beribadah, mendengar firman dan berdoa lewat ibadah Minggu Anugerah di pagi hari ini. Kita juga bersyukur Tuhan menyertai langkah kaki hidup kita melewati minggu pertama, minggu kedua, dan kita memasuki minggu yang baru, minggu ketiga ini. Kita percaya anugerah Tuhan terus disediakan bagi hidup saudara dan saya. Saya percaya ujung-ujungnya saudara dan saya yang keluar lebih daripada pemenang. Pergumulan ada, tantangan ada, masalah boleh ada, tetapi Yesus saudara dan saya tetap ada. Dia menyertai hidup kita, dia tidak meninggalkan hidup kita, dia tetap membela hidup kita, dia tetap menolong hidup kita, dan dia tetap menyediakan segala apapun yang saudara dan saya perlukan dalam keseharian kehidupan kita. Percayalah saudara, indah pada waktunya Tuhan, kita akan ditolong Tuhan, masalah kita diselesaikan, seluruh kebutuhan ekonomi finansial kita akan dicukupkan olehnya, karena saya percaya firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Saya juga percaya Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan itu sungguh teramat baik bagi kehidupan saudara dan saya, anak-anaknya. Yang setuju sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi teman-teman di YouTube channel Pastor Verona Official. Selamat pagi juga buat teman-teman yang ada di fanpage Facebook Pastor Verona. Puji Tuhan, kita terus dipercayakan hal-hal dahsyat oleh Tuhan Yesus Kristus karena kemurahan Tuhan. Saya ingin menyapa terlebih dahulu buat teman-teman yang ada di kota Malang, kota Manado, Bandung, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Kerawang, Bekasi, yang ada di Papua, di Nabire, Ambon, NTT, dan juga di Makassar, yang ada di Yogyakarta, di Solo, yang ada di mana-mana. Saya mengucapkan selamat pagi semua bagi kita, baik yang di Facebook ataupun di YouTube Pastor Verona Official. Saya juga ingin mengucapkan shalom, selamat pagi bagi sahabat-sahabat, saudara-saudariku yang ada di negeri jiran Malaysia, sahabat Sarawak, Semenanjung, Johor, Kuching, dan juga Timor Leste, Singapura, Hong Kong, Brunei, Amerika, yang ada di bagian-bagian seperti Los Angeles, dan juga di Nevada. Puji Tuhan sudah mulai ada beberapa dari tempat-tempat orang Indonesia yang tinggal di Amerika mulai bergabung dalam ibadah-ibadah kita. Dan juga yang ada di Kanada, di Inggris, di Jepang. Shalom, selamat pagi for everyone. Good morning. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan kita akan memulai ibadah kita. Kita akan berdoa, kita meminta anugerah, tuntunan, hikmat dari Tuhan untuk ibadah kita di pagi hari ini. Tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat segala penyertaan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Kami percaya minggu ini minggu berkat, minggu mujizat, minggu lawatan Tuhan, minggu di mana hidup kami dipulihkan oleh Tuhan. Kami percaya, kami yakini, kami imani, kami tidak ditinggalkan Tuhan. Tuhan selalu beserta kami. Sertailah ibadah kami ya Tuhan, dari awal pertandingan hingga sampai kepada kesudahannya. Biar nama Tuhan dipermuliakan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan dalam nama Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, yang perkasa, yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Haleluya, haleluya. Kami tabiskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. In Jesus mighty name we pray. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Shalom semua. Shalom. Teman-teman yang ada di kota Malang, di Surabaya, di Batam,
di Riau, Pekanbaru. Selamat pagi semua. Hari ini kita akan berdoa. Puji Tuhan, begitu cepat jemaat mulai banyak bergabung. Saudara boleh bagikan siaran live pada pagi hari ini di beranda-beranda Facebook Bapak Ibu Saudara, di grup-grup Facebook, bahkan di WhatsApp Bapak Ibu Saudara. Kalau ada grup family, grup rohani, grup-grup manapun, share, bagikan, sehingga saudara benar-benar mengalami Tuhan di dalamnya. Untuk yang pertama, pagi hari ini saya ingin berdoa buat saudara-saudara. Mungkin ada sedikit lucu mungkin ya, tapi memang inilah kenyataannya buat saudara-saudara yang lagi sakit perut ya. Perutnya sakit, terus pernafasannya sesak, paru-parunya bermasalah atau pencernaannya bermasalah. Pagi hari ini saya Pastor Verona ingin berdoa buat rekan-rekan sekalian agar paru-paru, agar perut, agar pernafasan saudara dijamah, disembuhkan oleh Tuhan. Mari letakkan tangan kanan saudara di bagian paru-paru ataupun juga di bagian pencernaan, di bagian perut, sehingga saya bisa mendoakan Bapak Ibu Saudara secara utuh adanya. Dan kita percaya kuasa anugerah Tuhan, kita percaya kuasa mujizat Roh Kudus, kita percaya kuasa api Tuhan menjamah, menyembuhkan hidup Bapak Ibu Saudara. Mari letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit, di bagian paru-paru, dan juga di bagian pencernaan, di bagian lambung saudara, di bagian perut saudara, dan izinkan kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini aku berdoa buat teman-teman yang ada di Facebook ataupun di YouTube channel Pastor Verona Official yang ada di Indonesia maupun yang di luar negeri. Pagi hari ini kami berdoa secara live ya Tuhan. Mereka yang meletakkan tangan kanannya di bagian paru-paru, yang di bagian pencernaan perut Tuhan dan lambungnya, aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Sakit pernapasan aku tolak kuasanya dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pernafasan dibuat lega dan normal kembali. Sakit paru-paru, pneumonia, bahkan sakit-sakit apapun Tuhan, Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Paru-paru kami sehat, paru-paru kami disembuhkan, paru-paru kami dijamah oleh Roh Kudus, sehingga paru-paru kami bernafas dengan lega, bernafas dengan baik, bernafas dengan sehat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami juga berdoa buat mereka yang perutnya, pencernaannya atau lambungnya bermasalah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, Tuhan Yesus ajaib menyembuhkan paru-paru dan pencernaan kami. Di dalam nama Yesus, perut kami, lambung kami disembuhkan olehnya, disembuhkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah sembuhkan, jamah sembuhkan, jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu besar, mujizat-Mu nyata. In Jesus mighty name kami berdoa. Sembuh sempurna. Haleluya. Amin, amin, amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali gabung, saya ucapkan shalom. Saudara juga yang baru bergabung, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Om Tante, adik-adik, rekan-rekan muda yang saya kasihi. Buat teman-teman di Tompaso Baru, selamat pagi, Manado, Lanut, dan juga di Kota Mobagus, selamat pagi, Tomohon, selamat pagi, dan Mondo Inding, selamat pagi, Makassar, Palangkaraya, puji Tuhan, selamat pagi yang baru bergabung. Oh, Sabah, Sarawak juga semakin banyak yang bergabung. Singapura, apa kabarnya Singapura? Puji Tuhan pagi hari ini baik-baik ya. Amin, amin, amin. Saudara yang di rumah yang menyaksikan, yang beribadah secara live pada hari ini, saudara tidak akan sia-sia. Dan by the way, waktu saya berdoa tadi untuk perut, bagian perut dan juga paru-paru, saya merasakan ada saudara yang punya vertigo yang begitu kuat dan begitu kencang. Vertigo dan sinusitis. Setiap saudara yang punya vertigo dan sinusitis, saya mau berdoa. Pagi hari ini saudara akan disembuhkan vertigo dan sinusitisnya. Just lay your hand in your head like this, seperti ini, taruh di kepala, di antara batang hidung, karena sinusitis ini akan membuat juga saudara bisa vertigo.
dan lain sebagainya. Saudara letakkan di sini, Tuhan akan sembuhkan sekarang juga. Saudara yang punya sinusitis dan vertigo, saudara yang punya flu tak kunjung sembuh-sembuh, saudara yang hidungnya meler-meler terus juga Tuhan mau sembuhkan. Dan sekarang saatnya Tuhan sembuhkan. Letakkan tangan kananmu di bagian kening seperti ini. Izinkan saya berdoa. Bapa, dalam nama Yesus aku berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengalami sinusitis dan vertigo. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hidup mereka dijamah Tuhan pagi hari ini. Hidup mereka dilawat Tuhan pagi hari ini. Jamah ya Tuhan. Sembuhkan vertigo, sembuh sempurna. Sembuhkan sinusitis, sembuh sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Vertigo, sinusitis, aku tengking, aku hardi kuasanya. Pergi dari hidup orang percaya. Keluar. Dan sembuhlah dalam nama Yesus. Aku berdoa pagi hari ini kami dijamah disembuhkan. Kami dijamah disembuhkan, kami dipulihkan, kami terima mukjizat, kami terima lawatan Tuhan. Kami terima kesembuhan, kami terima pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuh vertigo kami, sembuh sinusitis kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ini agak lucu nih. Ini agak lucu. Cuman ada beberapa ibu-ibu dan bapak-bapak yang ingin berhenti dari keterikatan merokok. Berhenti dari keterikatan merokok dan juga berhenti dari minuman-minuman keras, ya. Saya ingin berdoa, saudara yang ada di YouTube yang ingin berhenti merokok, saudara yang ada di YouTube yang ingin berhenti merokok, this is your time untuk berhenti dari segala keterikatan rokok, ya. Merokok berdosa nggak, Pastor? Merokok nggak berdosa, tapi merokok itu berguna nggak? Ya, berguna nggak bagi paru-paru kita? Berguna nggak bagi orang di sekitar kita? I know ini duit saudara, tapi ada di antara saudara yang, aduh Tuhan, saya udah capek nih. Kita sudah capek merokok melulu. Dan hari ini saudara akan disembuhkan. Hari ini saudara akan benci sekali nyium aroma tembakau. Saudara akan merasa mual dan muntah akan bahkan ketika saudara mencium aroma rokok dan mencium aroma alkohol. Ya, saudara yang ingin sembuh dari rokok, saudara yang ingin sembuh dari minum-minuman alkohol atau minuman sejenisnya, cukup taruh tangan jari telunjukmu seperti ini di bibir. Taruh seperti ini di bibir. Semua yang ingin berhenti merokok dan minum, taruh jarimu seperti ini di bibir. Dan izinkan saya berdoa ya. Oke, di bibir sampai ke hidung ini Bapak Ibu nih. Lihat ya, sampai ke hidung ini. Di bibir. Nanti saudara ketika nyium aroma rokok, saudara akan tidak suka sama sekali. Seberapapun saudara ketergantungan dengan rokok, dengan tembakau, sudah bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun. Tapi seketika ini juga, ketika aku berdoa, mukjizat itu nyata. Saudara juga yang tergantungan minum. Seketika ini juga, saudara akan lihat ya. Taruh jarimu, jari kananmu seperti ini. Yang ingin lepas dari rokok dan minum-minuman keras, sudah, saya akan berdoa ya. Tuhan Yesus, aku berdoa, tubuh ini adalah bait Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit, apalagi tempat hal-hal yang tidak berguna. Segala sesuatunya diperbolehkan benar, bukan segala sesuatunya membangun. Segala sesuatu yang diperbolehkan benar, bukan segala sesuatunya berguna. Setiap kami yang ingin lepas dari roh tembakau, rokok, minum-minuman keras, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kami mulai mencium aroma rokok dan alkohol, aroma tembakau yang terbakar ataupun yang tidak terbakar, kami akan merasa muak, kami akan merasa jijik, dan kami akan dilupakan, dicabut semua roh itu dari tubuh kami, pikiran kami, keterbiasaan kami. Bahkan sugesti kami tidak ada lagi untuk tembakau ini dan juga alkohol. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jamah sembuhkan. Mulai hari ini hidung kami, mulut kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Rokok berhenti, minum berhenti. Di dalam nama Yesus, sekarang mulai terima. Dalam nama Tuhan Yesus, sekarang mulai terima. Sekali lagi, dalam nama Tuhan Yesus, sekarang terima dan mulai terima. Kelepasan, pemulihan, dan mukjizat. Dalam nama Yesus. Amin. Nah, mulai hari ini saudara gak akan suka rokok lagi. Mulai hari ini saudara gak akan suka minum lagi. Saudara pakai mulut saudara, hidung saudara untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara yang baru bergabung pagi hari ini, saudara boleh bagikan siaran langsung ini, siaran live ini.
Hari Minggu ketiga ini, tanggal 17 Juli ini, saudara bagikan ke banyak orang, ke banyak sahabat, ke banyak rekan. Karena saya akan terus berdoa dan menyampaikan Injil anugerah, kabar baik, keselamatan bagi kita semua. Bagikan di grup-grup Facebook, bagikan di beranda-beranda Facebook, bagikan, dan bagikan. Nah, saatnya saya ingin berdoa bagi siapapun yang punya sakit penyakit, apapun sakit penyakitnya, apapun kelemahan tubuhnya. Letakkan tangan kanan saudara di bagian tubuh yang sakit. Ayo mulai semua yang di Facebook ataupun di YouTube, letakkan tangan kanan di bagian tubuh yang sakit sekarang juga. Dan izinkan saya mulai berdoa secara random dari segala jenis sakit penyakit dan kelemahan tubuhmu. Yang gatal-gatal saudara akan disembuhkan. Yang punya sakit paru-paru saudara akan kembali disembuhkan. Saudara yang punya sakit kelemahan tubuh apapun, saudara akan terima mukjizat Tuhan. Sudah siap? Oke? Semua letakkan tangan kanannya di bagian tubuh yang sakit. Kalau ada anak-anakmu di depan televisi, handphone, ataupun PC, saudara panggil mereka, letakkan tangannya atas mereka juga. Mereka akan dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Sudah? Dalam hitungan ketiga saya akan mulai berdoa buat semua teman-teman pagi hari ini di Facebook dan di YouTube. 1, 2, dan 3, letakkan tangan kanan saudara di bagian tubuh yang sakit. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa kepada mereka semua yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Apapun sakit mereka, apapun kelemahan mereka, Tuhan jamah, Tuhan cabut, Tuhan ambil. Tubuh kami bait Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Aku hardik, aku perintahkan keluar segala sakit penyakit dari tubuh orang percaya. Sekarang keluar dalam nama Yesus, aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Oh ya rabala mashanda da bagana nama shanda da bayara la 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 la. Oh ramashanda kara da 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 la 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 bakana malala. Jama kami ya Roh Kudus, jama kami. Tubuh kami adalah bait Roh-Mu, bukan tempat sarang sakit penyakit. Saat ini juga kami dijamah. Demam menghilang, pusing menghilang, benjolan menghilang, kelemahan tubuh menghilang. In Jesus name, sakit lambung disembuhkan. Pagi hari ini kami terima mujizat, kami terima kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 glory, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, kami diberkati, kami disembuhkan, kami terima pemulihan di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 amin, 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 amin. Bapak Ibu, sebelum kita mendengar firman kabar baik, saya ingin berdoa buat keluarga, rumah tangga, ekonomi, dan pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini aku berdoa buat ekonomi, keuangan, keluarga, rumah tangga, jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan berkatilah mereka, Tuhan tolong mereka. Rumah tangga yang diisi selama ini dengan kekerasan, dengan makian, dengan bentakan, dengan perselingkuhan, dengan kecurangan, dengan ketidakjujuran, aku patahkan kuasanya, hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Biar hari ini keluarga rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, dijauhkan dari roh perzinahan, dijauhkan dari roh dusta, dijauhkan dari roh dalam kekerasan dalam rumah tangga. Aku patahkan kuasanya, baik suami kepada istri, istri kepada suami. Tuhan tolong kami. Orang tua mengasihi anak-anak, anak-anak menghormati orang tua, menantu dan mertua itu rukun dan akrab Tuhan dalam nama Yesus. Ipar dan ipar penuh dengan damai sejahtera. Kami berdoa untuk ekonomi keluarga, rumah tangga orang percaya yang menyaksikan siaran live pada pagi hari ini. Berkati dagangan mereka, berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati pelayanan mereka. Tuhan buat berhasil sehingga hidup mereka diangkat Tuhan jadi kepala dan terus naik. Dan kesialan dan ketidakberuntungan tidak ada pada mereka. Justru sebaliknya, keberhasilan, sukacita, nama besar, berkat yang berlimpah, yang tercurah, kesehatan, bahkan hal baik dari Tuhan Yesus turun mengalir, tercurah atas hidup jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Facebook ataupun yang di YouTube channel Pastor Verona yang pagi hari ini menyaksikan secara live. Terima kasih, berkati semua kami yang ada di Indonesia, berkati kami semua yang ada di Malaysia, Singapura, Hong Kong, Brunei, yang ada di Jepang, yang ada di Amerika, Kanada, Inggris, Holland, di mana-mana Tuhan berkati. Kanada,
Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, dagangan kami diberkati, usaha kami diberkati, pekerjaan kami diberkati, masa depan kami diberkati, studi sekolah kami diberkati, pelayanan kami diberkati, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kami diberkati untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kami diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami diberkati untuk menjadi kesaksian bahwa Yesuslah sumber segalanya, sumber keselamatan, sumber kekayaan, sumber mujizat, sumber segala yang terbaik yang Tuhan telah sediakan bagi kehidupan kami. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Haleluya, 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 haleluya. Bersama-sama kita katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya sudah berdoa buat jemaat-jemaat sekalian yang ada di Facebook ataupun di YouTube Pastor Verona Official. Dan siapkan catatanmu pagi hari ini, karena firman Tuhan pagi hari ini sungguh dahsyat dan luar biasa. Dan nanti malam juga saya akan berbicara satu firman Tuhan yang berbeda dengan pagi hari ini. Tentu dengan firman yang jauh lebih dahsyat dan luar biasa. Firman anugerah kabar baik, Bapak Ibu Saudara. Silakan bagikan siaran live ini, bagikan di beranda-beranda Facebook, di grup-grup Facebook. Share sebanyak mungkin sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan, banyak jiwa dimenangkan, diselamatkan lewat Injil kasih karunia Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami percaya langit bumi akan hilang lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Bicaralah Roh Kudus, ajarilah kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Taruh tangan kanan di dada seperti ini pagi hari ini. Semua yang ada di Indonesia dan di luar Indonesia, di luar negeri, yang ada di Facebook ataupun di YouTube, taruh tangan kanan di dada seperti ini. Sama-sama katakan dengan saya adalah anak kesayangan Tuhan Yesus yang dilimpahi oleh kasih Bapa. Di dalam Yesus setiap hari hidupku penuh dengan anugerah dan kemenangan. Di dalam Yesus setiap hari hidupku sehat dan dilimpahi oleh berkat sorga. Di dalam Yesus setiap hari tubuh jiwa rohku penuh sukacita dan penuh dengan damai sejahtera. Di dalam Yesus setiap hari aku diampuni, dibela dan dilindungi oleh kuasa darahnya. Di dalam Yesus setiap hari hidupku dipelihara, disertai dan diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Yang setuju sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Di kesempatan hari ini, firman Tuhan akan berbicara tentang Tuhan yang tidak meninggalkan. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan tidak meninggalkan hidup saya. Belum semua, jangan lemas-lemas yang di Facebook, yang di YouTube, yang menyaksikan siaran live ini. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Amin. Keluarga saya tidak ditinggalkan Tuhan. Amin. Rumah tangga saya tidak ditinggalkan Tuhan. Pelayanan saya tidak ditinggalkan Tuhan. Studi sekolah saya tidak ditinggalkan Tuhan. Ekonomi saya tidak ditinggalkan Tuhan. Bisnis dagang usaha tidak ditinggalkan Tuhan. Dan seluruh aspek hidup kita tidak ditinggalkan Tuhan. Ketik bilang saya tidak ditinggalkan Tuhan. Saya tidak ditinggalkan Tuhan, saya tidak ditinggalkan Tuhan. Mari kita lihat dalam satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat ke-57. 1 Raja-Raja pasal ke-8 ayat ke-57. Saya bacakan buat setiap kita yang ada sedang mengikuti siaran live ini. Dan demikian firman Tuhan dalam terjemahan Indonesia Modern Bible. Yahweh Elohim kita atau Tuhan Elohim kita menyertai kita. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya disertai. Amin. Sebagaimana Dia telah menyertai leluhur kita. Maksudnya Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa dan seterusnya. Dia tidak akan menelantarkan kita. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya tidak akan ditelantarkan oleh Tuhan. Ayo sama-sama katakan dengan saya, hidup saya tidak ditelantarkan oleh Tuhan. Masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tantangan kehidupan boleh ada, tapi hidup kita tidak ditelantarkan oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin saudara. Nah,
Dia tidak akan menelantarkan kita atau meninggalkan kita. Saudara, tahukah saudara bahwa saudara dan saya memiliki Tuhan yang setia? Sama-sama katakan dengan saya, Yesus saya. Aduh, jangan lemas-lemas Bapak Ibu. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus saya. Sekali lagi, Malaysia, katakan sama-sama dengan saya, Yesus saya adalah Yesus yang setia. Yesus setia menolong kita. Tuhan setia menolong hidup kita. Yesus setia menolong masalah kita. Tuhan setia menolong setiap problematika kehidupan kita. Di saat orang mungkin meninggalkan kita, suami tidak peduli, istri tidak peduli, rekan bisnis gak peduli. Waduh, waktu sebelum COVID-19 semua setia karena saya punya harta banyak, Pak. Waktu COVID-19 semua orang meninggalkan saya, pergi satu-satu mulai pergi meninggalkan saya. Saudara, jangan kecewa dengan keadaan ini. Itulah kehidupan manusia. Ada istilah dunia berkata, ada uang abang disayang, gak ada uang abang ditendang. Memang seperti ini adanya. Tetapi itu tidak berlaku bagi Tuhan kita. Tuhan nenek moyang kita, Yahweh leluhur Abraham, Ishak, Yakub, yang hari ini kita kenal di dalam nama Yeshua HaMashiach, atau yang biasa kita sebut Yesus Kristus. Dia adalah pribadi yang setia. Dia setia menolong kita. Apapun keadaan kita, Dia tetap menolong hidupmu. Dia tetap menolong rumah tanggamu. Dia tetap menolong keluargamu. Dia tetap menolong keuanganmu. Dia tetap menolong bisnismu. Dan Dia tetap menolong semua masalah kehidupan kita. Untuk namanya dipermuliakan, ditinggikan, diagungkan, dimasyurkan. Lebih dari segala Tuhan yang ada. Yang setuju katakan amin. Amin, saudara. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, bukan hanya Tuhan kita adalah Tuhan yang setia menolong kita, tetapi Dia juga, Yahweh atau Yeshua, juga adalah Tuhan yang setia memelihara hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya pasti dipelihara Tuhan. Amin. Hari-hari kalau saudara lagi nggak punya uang, hari-hari kalau saudara lagi nggak punya ekonomi yang cukup baik, jangan marah, jangan gerasak gerusuk. Tetap percaya, tutup mata, lipat tangan. Aku disayang Tuhan, aku dibela Tuhan, aku ditolong Tuhan, aku dipelihara oleh Tuhan. Tuhan berfirman, aku tidak akan menelantarkan hidupmu. Yang setuju katakan amin. Amin. Kita nggak akan ditelantarkan oleh Tuhan. Kita nggak akan dibiarkan oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang berkata, anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta roti, melalui perkataan anak yang bernama Daud. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Dia menolong, Dia setia memelihara hidup kita. Jangan komplain sama Tuhan. Jangan marah sama Tuhan. Jangan ragukan Tuhan. Dia sanggup mengubah yang tidak ada menjadi ada. Dia sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Baginya tidak ada perkara yang mustahil, asal saudara percaya dan tidak bimbang. Lihatlah hari ini bakul nasimu dipelihara Tuhan. Lihatlah hari ini ekonomimu dipelihara Tuhan. Lihatlah hari ini hutangmu akan dilunasi oleh Tuhan. Berserah adalah satu keputusan yang paling tepat. I surrender all, I surrender all. Aku berserah penuh hanya kepada Tuhan. Hanya kepada Yahweh. Hanya kepada Yesus Kristus. Amin, saudara. Dia Tuhan yang besar. Dia sudah rela mati bagi hidup kita. Nggak mungkin ekonomi kita dihancur-hancurin dan berantakan. Nggak mungkin. Dia sudah mati bagi kita. Nggak mungkin kita nggak diberkati. Ya, tapi kenyataannya hari ini saya nggak punya uang. Tunggu waktunya Tuhan. Sore ini atau malam ini atau esok pagi Dia akan curahkan roti mana, berkat surga atas hidupmu dan hidupku. Yang setuju katakan amin. Amin, saudara. Perkuat iman kita dengan menyadari anugerah Tuhan besar. Dia sudah mati bagi kita, Dia pasti menolong kita. Dia sudah tergantung di atas kayu salib, Dia juga pasti akan menyerahkan berkatnya bagi hidup saudara dan saya. Yesus kita adalah Tuhan yang berkuasa. Yahweh kita adalah Tuhan yang peduli, yang tidak akan meninggalkan anak-anaknya. Tahukah saudara, umat Israel dipelihara oleh Tuhan. Dipelihara oleh Yahweh leluhur Abraham, Ishak dan Yakub. Saudara stop komplain. Saudara stop sungut-sungut. Saudara stop khawatir yang berlebihan.
I know setiap manusia punya rasa takut dan khawatir. Tapi jangan mau dipenjara dengan ketakutan dan kekhawatiran. Karena saya percaya di setiap balik detik, menit, jam, waktu, minggu, bulan, tahun, di balik itu ada Tuhan yang siap memberkati kita, yang siap menolong kita, yang siap mengangkat kita. Yang setuju katakan amin. Yang selanjutnya Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saudara dan saya memiliki Tuhan yang setia. Artinya Dia setia menyertai hidup kita. Selalu saya katakan dalam khotbah-khotbah saya, you never walk alone. Saudara nggak berjalan sendiri. Don't be afraid. Jangan takut, ada Tuhan yang menyertai hidupmu. Orang mau jatuhin kita, orang mau hina kita, orang mau fitnah kita, Dia tetap Tuhan yang tidak meninggalkan kita. Dia tetap Tuhan pembela kita. Dia tetap Tuhan yang menolong kita. Dia tetap Tuhan yang memelihara hidup kita. Dia tetap akan menjadi Tuhan yang setia menyertai langkah kaki hidupmu dan kaki hidupku. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan menyertai hidup saya. Belum semua yang di Facebook dan di YouTube, sama-sama katakan dengan saya, Tuhan setia menyertai hidup saya. Amin. Kalau Tuhan setia menyertai hidup kita, ngapain kita mesti ketakutan seperti orang gak punya Tuhan? Kalau Tuhan setia menyertai hidup kita, ngapain kita hidup dalam kekhawatiran dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu? Stop khawatir. Tuhan menyertai kita. Gak akan dibiarkan bakul nasi kita kosong. Nggak akan dibiarkan uang kita habis. Nggak akan dibiarkan kita untuk kurang mengenal pribadinya yang esa, yang agung, yang mulia, yang dahsyat. Saudara terkasih dalam Tuhan, Dia adalah Tuhan yang setia. Kita memiliki Yahweh yang setia. Kita memiliki Yeshua yang setia, yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Dan Tuhan tidak menelantarkan hidup kita, anak-anaknya. Sama-sama katakan dengan saya tidak ditelantarkan. Saya tidak akan dibiarkannya. Dan saya tidak akan ditelantarkannya. Tetapi justru sebaliknya, kita diperhatikan dan dipelihara olehnya. Taruh tangan kanan di dada seperti ini. Semua yang sedang menyaksikan siaran kabar baik ini. Taruh tangan kanan di dada seperti ini. Semua yang sedang menyaksikan siaran kabar baik ini, taruh tangan kanan di dada seperti ini. Sama-sama katakan dengan saya. Haleluya. Hidup saya diperhatikan dan dipelihara oleh Yesus. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya. Hari ini dan seterusnya, hidup saya diperhatikan dan dipelihara oleh Yesus. Lagi katakan, hari ini dan selamanya, hidup saya diperhatikan dan dipelihara oleh Yesus. Lagi sama-sama katakan dengan saya dengan iman. Mulai hari ini dan sampai selamanya, hidup saya diperhatikan dan dipelihara oleh Yesus. Yang setuju katakan amin. Yang perlu kita ketahui dan sadari bersama sebagai orang percaya, bahwa sedetik pun Tuhan tidak meninggalkan hidup kita. Sedetik pun Tuhan tidak meninggalkan hidup kita. Dia ada, He dwell in us. Dia tinggal di dalam kita. He abide in us. Dia tinggal dalam kita. Dia diam di dalam hidup kita. Saudara harus menyadari itu. Dia menjadikan tubuh kita ini menjadi bait rohnya. Dia tinggal di dalam hidup kita, saudara. Dia tidak akan meninggalkan kita. Bahkan Dia berjanji selalu menyertai hidup kita. Dia juga berjanji untuk terus membela hidup kita. Dan Dia juga berjanji untuk terus menolong hidup saudara dan saya. Keluargamu pasti ditolong. Rumah tanggamu pasti ditolong. Daganganmu, usahamu, bisnismu pasti ditolong oleh Tuhan. Amin. Karena ini kebenaran, bukan satu sugesti, bukan motivasi, tapi it is the truth. Ini kebenarannya. Firman Tuhan mengatakan, Dia setia menolong, membela, menyertai kehidupan kita. Dan tidak sedetik pun Tuhan meninggalkan kita. Yang setuju katakan amin. Nah, saya masuk inti khotbah saya pada hari ini dalam penyampaian Injil kabar baik. Pertanyaannya mungkin saudara akan bertanya seperti ini. Mengapa Tuhan tidak meninggalkan hidup saya? Padahal saya ini, pendosa berat, pastor. Mengapa Tuhan masih mau setia menyertai saya? Padahal saya ini cheating uang kantor. Padahal saya ini jarang pergi ke gereja. Gak pernah kasih persembahan. Males balikin perpuluhan. Sama suami kasar. Sama istri kasar. Maki-maki. Selingkuhin istri. Selingkuhin suami.
Kenapa Tuhan masih mau setia dengan saya? Kenapa sih Tuhan gak pergi tinggalin hidup saya aja? Setiap hari saya nonton film porno. Setiap hari saya buka film-film cabul. Saya ini masih suka masturbasi, Pak Pendeta. Saya ini masih suka onani, Pastor. Saya ini masih suka homo. Istilahnya masih suka laki sama laki. Saya ini kan lesbian, saya ini kan gay, saya ini kan biseksual, saya ini transgender. Kenapa Yesus masih mau deket-deket sama saya? Kenapa Tuhan masih mau menerima hidup saya? Kenapa? Dan kenapa? Inilah yang akan saya berikan kepada saudara, karena Tuhan sudah nyatakan ini kepada saya. Pada hari ini, pertanyaannya, mengapa Tuhan tidak meninggalkan hidup kita? Jawaban yang pertama, karena kita adalah anaknya. Selalu akan saya ulang dan ulang, supaya saudara menyadari status saudara bukan orang lain di dalam Tuhan. Status saudara dan saya bukanlah tetangganya Tuhan. Status saudara dan saya bukanlah warga pendatangnya bagi Tuhan. Status saudara dan saya, kita adalah anak-anaknya. The son of the living God. Saudara dan saya anak Tuhan yang hidup. Amin. Taruh tangan kanan di dada seperti ini. Saya anak Tuhan. Saya anak Tuhan. Saya anak Tuhan. Kenapa saya diberkati Tuhan? Kenapa saudara diberkati Tuhan? Karena kita anak-anaknya. Kenapa saya gak ditinggalkan Tuhan? Karena kita anak-anaknya. Kenapa Tuhan gak benci kita? Karena kita anak-anaknya. Tahu gak Bapak di sorga kita nakal? Tahu nggak Bapak di sorga kita bandel? Tahu nggak Bapak di sorga kita sering kadang-kala suka cheating, kadang-kadang suka ngamuk, kadang-kadang suka marah? Tahu. Tapi karena kita anak-anaknya, Dia jauh lebih mengasihi kita daripada menghajar kita, memukul kita, mereject kita, membuang kita, mengeliminasi kita, dan mengabaikan kita. Selalu saya ajarkan Injil kebaikan Kristus Yesus. Saudara disayang karena saudara anak-anaknya. Bukan karena saudara pemuka agama. Bukan karena saudara gembala sidang. Bukan karena saudara rajin baca firman. Bukan karena saudara seorang pelacur. Bukan karena saudara seorang homo. Bukan karena saudara seorang germo. Bukan karena saudara bandar narkoba. Kita disayang Tuhan. Bukan karena perbuatan kita. Kita dikasih, disayang Tuhan, dan Dia tidak tinggalkan hidup kita. Karena kita sadari kita anak-anaknya Tuhan. Amin. Kalau kita anaknya Tuhan, kita pasti ditolongnya, kita pasti dibelanya, kita pasti disayangnya, kita pasti dikasihnya. Dan apa yang menjadi bagian Tuhan menjadi bagian kita. Apa yang menjadi miliknya Tuhan menjadi milik bagian kita. Amin, Bapak Ibu. Biarlah hari ini saudara menyadari, wah, saya ini anak Tuhan ternyata. Yes. Ada nggak kakaknya? Ada di kitab kehidupan sorga. Namamu dan namaku sudah tercatat. Bahkan firman berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Yang lama is gone. Past. Our past. Udah yang lalu. Amin, saudara. Saudara itu anak kesayangannya Tuhan. Saudara anaknya Tuhan. Kalau saudara lagi bergumul bilang, saya anaknya Tuhan, pasti ditolong. Saudara lagi ditekan banyak orang bilang, saya ini anak Tuhan. Pasti ada kekuatan yang baru dalam kehidupan saudara. Yang kedua, saudara, mengapa Tuhan tidak meninggalkan hidup kita? Yang kedua, karena Tuhan sudah mau menjadi manusia dan rela mati bagi kita. Dia duluan yang korban bagi kita. Dia duluan yang mau tersakiti bagi kita. Dia duluan yang mau tercemooh bagi kita. Nggak mungkin kalau Dia sudah berkorban, sudah mengorbankan nyawanya, sudah mengorbankan harga dirinya, sudah mengorbankan hidupnya, terus kita ditinggalkan. Impossible. Tuhan yang ada di atas kayu salib, yang telah disakiti, yang telah dibunuh, yang telah dibuat luka dan lain sebagainya. Tuhan yang sama, yang akan setia, tidak meninggalkan hidup kita. Jangan takut, saudara. Kalau nyawanya saja Dia sudah berikan. Kalau harga dirinya saja Dia sudah berikan. Untuk rela dilucuti, dimaki-maki, digebuki, diludahi, dihina, direndahkan. Masakan kita nggak ditolong? Masakan ekonomi kita nggak dipulihkan? Masakan hutang piutang kita Dia nggak tolong? Indah pada waktunya Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menyertai hidup kita, dan kita akan tercengang-cengang. Wow, it's amazing. Berkat Tuhan itu dahsyat dalam hidup saya, dalam hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mengapa Tuhan tidak meninggalkan hidup kita? Yang ketiga, karena Tuhan ingin selalu berada dengan hidup kita. Artinya Tuhan ingin terus dekat dengan kita. Kenapa sih Tuhan gak ninggalin kita? Karena Dia mau dekat sama kita.
Mana ada Tuhan yang seperti ini, saudara? Mana ada Tuhan sesembahan yang modelnya seperti ini? Ketika saudara jatuh dalam dosa, dia bukannya malah menjauh, dia malah makin mau mendekat. Dulu saudara, waktu Adam sebelum jatuh dalam dosa, mereka jalan sama-sama dengan Tuhan. Mereka jalan-jalan dengan Tuhan di Taman Eden. Waktu Adam jatuh di dalam dosa, lalu terpisahlah hubungan manusia dengan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan berinisiatif. Aku yang kasih cawat dari pohon ara untuk menutupi ketelanjangan mereka. Artinya lagi-lagi Tuhan yang ingin dekat, Tuhan yang ingin nempel, Tuhan yang ingin bersekutu, Tuhan yang ingin erat dengan ciptaannya, yaitu manusia, saudara dan saya. Dan terpisahlah mereka. Tuhan kembali ke sorga, manusia di Eden, di bumi, bahkan terusir dari taman kudusnya Tuhan. Menjelajahi bumi dengan kutukan demi kutukan. Tahukah saudara, Tuhan masih ingin dekat dengan suaranya. Adam, Adam, Kain, Kain, no, no. Semuanya dipanggil oleh Tuhan. Tuhan bicara directly heaven, saudara. Langsung dari sorga ngomong. Dia ingin dekat. Kadang-kadang dia ingin dekat lewat api, angin, badai, manifestasi kehadiran Tuhan. Saudara, Tuhan semakin ingin dekat. Pada akhirnya, Tuhan berjalan dalam tiang awan dan tiang api. Bayangkan, saking Tuhan ingin dekatnya tuh. Termanifestasikan kehadiran Tuhan melalui tiang awan, tiang api. Dia ingin dekat sama kesayangannya, sama anak-anaknya, sama biji matanya. Dituntunnya setiap siang hari dengan tiang awan. Dituntunnya setiap malam dengan tiang api. Lebih dekat lagi, Tuhan mau lebih dekat lagi dengan kita, anak-anaknya, dengan manusia. Dia bukan hanya menjadikan tiang awan, tiang api sebagai manifestnya. Dia kirimkan 10 hukum Taurat, tabut perjanjian, tabut Elohim yang dibuat oleh Tuhan kepada Musa. Dan orang-orang Israel dipangku, dibawa kemana-mana. Tuhan lebih dekat lagi, saudara. Lebih merapat lagi, lebih merapat lagi. Karena sejatinya manusia berdosa dan Tuhan itu suci. Dan memang mereka terpisah karena keberdosaan kita. Karena pelanggaran kita, karena kesalahan kita. Tapi tahukah saudara, Tuhan berusaha untuk mendekat. Karena kalau dia semakin dekat, manusia bisa mati, saudara. Karena kesucian kekudusan Tuhan bisa membunuh kita yang tidak kudus dan suci ini. Saudara, dia lebih mendekatkan dirinya lagi melalui tabut perjanjian. Dia ada di sana. Tapi tabut itu tidak boleh disentuh dengan sembarang orang. Bisa mati, saudara. Lewat 10 hukum firman Tuhan, dia ingin lebih dekat lagi. Dia coba ingin mendekatkan dirinya lagi, saudara. Sehingga final resultnya, saudara. Final resultnya, Tuhan berinisiatif untuk menginkarnasikan dirinya melalui manusia, Yesus Kristus. Dia ingin dekat, dia ingin ketemu dengan ciptaannya. Dan sejak saat itu juga tidak ada satupun manusia yang mati. Tuhan menyatakan dirinya melalui manusia, kepada manusia. Dan tidak ada satupun yang mati. Kekudusannya menghampiri kita yang unclean, tidak suci, tidak benar, tidak bersih. Saudara, waktu dia mati, it is finished. Tapi Tuhan gak puas. Dia bukan hanya mau dekat. Waktu dia naik ke sorga, Yesus berpesan, aku akan memberikan roh penolong atas hidupmu. Dan dia akan tinggal atas hidupmu selama-lamanya. Tuhan tinggal dalam hidup kita. Menjadikan hidup kita sebagai tubuh bait rohnya yang suci. Roh Kudus tinggal dalam hidup kita untuk selama-lamanya. Sebagai materai bahwa kita adalah milik Yesus. Amin. Dia mau dekat dan diam di dalam hidup kita. Ini reasonnya, saudara. Tuhan tidak meninggalkan kita. Kemanapun kau pergi, Tuhan ada sertamu. Sama seperti pemazmur berkata, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu ya Tuhan? Ke dunia orang mati, engkau ada di sana. Aku lari ke langit, ke gunung-gunung, engkau pun ada di sana. Aku lari ke cakrawala, engkau pun ada di sana.
Kemana kita bisa lari, saudara? Menjauhi roh Tuhan. Gak bisa. Oleh karenanya, saudara, Tuhan ingin dekat sama kita. Nanti bulan Januari tanggal 17 sampai tanggal 25, saya membawa rombongan pergi ke Tanah Perjanjian selama 9 hari. Saudara bisa daftarkan diri saudara. Seatnya hanya 30 kursi saja. Terbatas, limited. Pastikan saudara yang mendaftar. Yang dari Papua, yang dari Timor Leste, yang dari Makassar, yang dari Malang, yang dari Malaysia, silakan daftarkan diri saudara. Mari kita lihat Tuhan dari dekat di Tanah Perjanjian. Kita akan lihat sejarah-sejarah itu. Daftarkan di nomor-nomor di bawah ini, saudara, di saudari Melinda. Daftarkan segera diri saudara. Karena sudah mulai ada banyak yang ingin mendaftar. Pastikan saudara tergabung di dalamnya. Dan yang terakhir, saudara, mengapa Tuhan tidak meninggalkan hidup kita? Karena Tuhan tahu bahwa kita lemah tanpa dirinya. Makanya Tuhan selalu ingin dekat dengan kita. Karena mungkin saudara dan saya sering lemah, gampang emosi, gampang marah, gampang ditipu, gampang dibohongi, gampang dikalahkan dengan keadaan, sebentar-sebentar menyerah, sebentar-sebentar maunya bercerai, ada masalah sedikit, ya masalahnya nggak gede-gede amat, cuma masalah sabun, masalah uang masak, masalah uang makan, rumah tangganya mau cerai, gugat-gugatan di pengadilan. Ini reasonnya kenapa Tuhan tidak mau meninggalkan kita. Karena dia tahu kita lemah. Kita nggak bisa lepas dari yang namanya pornografi. Kita nggak bisa lepas dari yang namanya perselingkuhan. Kita nggak bisa lepas dari yang namanya perjinahan. Kita nggak bisa lepas dari hal-hal buruk. Makanya anugerah Tuhan besar. Dia tidak tinggalkan kita. Waktu kita nggak punya duit, kita pusing 7 keliling. Aduh Tuhan, ini gimana besok makan, bayar utang. Makanya dia nggak tinggalkan kita. Dia ada bagi kita sebagai Tuhan yang menyertai dan mengadakan segala yang kita perlukan. Dia adalah Yahweh Jireh atau Yahweh Jireh atau Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan bagi hidup kita. Kita tidak ditinggalkan bukan karena kita hebat. Kita tidak ditinggalkan karena dia tahu saudara dan saya memiliki keterbatasan. Kita lemah. Tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Tanpa roh Tuhan kita diacak-acak sama setan, saudara. Karena ada roh Tuhan, setan nggak bisa macam-macam. Karena ada roh Tuhan di dalam hidup kita, tinggal di hidup kita, iblis nggak bisa buat macam-macam sama kita. Bahkan dia udah nggak berlaku izin-izin lagi kayak Ayub. Aku izin Tuhan, nggak bisa. Tuhan nggak kasih izin. Nggak ada, cukup the one and only Ayub. Yang lain nggak diizinin sama Tuhan. Untuk dicobai, untuk ditekan, nggak bisa. Karena kita anak-anak kesayangannya. This is for our time to bless others people through His word, melalui firman Tuhan. Ini waktunya kita menyaksikan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kiranya firman ini memberkati Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak meninggalkan hidup kita. Amin untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Firman-Mu ya dan amin. Biarlah firman-Mu mengubahkan hidup kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, nanti malam saya akan menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah Minggu Anugerah yang selanjutnya, ibadah online, dengan tema Yesus Tuhan yang berkuasa. Secara live, nanti malam saya akan sampaikan firman Tuhan ini. Dan besok tetap ada ibadah kabar baik, kita akan terus belajar, dan belajar. Saudara, terima kasih buat persembahan dan perpuluhan yang saudara berikan. Persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan, kami pergunakan untuk pelayanan, pekerjaan, bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Saudara ingin daftar ke Israel, daftarkan segera, karena pendaftar-pendaftar sudah makin banyak yang mau berdaftar. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Angkat hatimu, terima kasih buat ribuan jemaat Tuhan yang sudah menyaksikan siaran live ini. Tuhan Yesus memberkati. Angkat hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menarik kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Diberkati, sukses, berhasil, beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun. Selamat ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun pernikahan. Doa saya, Bapak Ibu Saudara hidup dalam berkat, perkenanan, dan kebaikan Tuhan. Salam anugerah, Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Amin.